Halo semuanya, selamat datang kembali pada video saya kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya masih akan melanjutkan dan menyelesaikan cerita komik Batman White Knight, yaitu untuk isu terakhirnya, yang akan menutup cerita dari Jack Napier yang dari awal semenjak kesadaran dirinya muncul, ia pun berusaha untuk menyelamatkan Gotham dan menjadikannya sebagai sosok White Knight. Tapi meskipun di tengah cerita, ia pun harus dihadapkan dengan masalah besar, yaitu ancaman dari Neo Joker, yang selalu meminta agar sosok Joker bisa kembali. Sekaligus dengan cerita dari Batman yang harus bisa beradaptasi di kondisi tersebut. Nah, lalu akan seperti apa cerita ini akan berakhir? Oke, tak perlu berlama-lama lagi, karena langsung saja mari kita masuk ke ceritanya. Cerita akan dimulai dari Joker yang kini masih bersama Batman di Batmobilnya, yang membahas agar Batman mau percaya kepadanya, terutama selama mereka memiliki misi yang sama, yaitu untuk menjatuhkan Neo Joker. Tapi kemudian mereka pun harus menghadapi masalah pertama, yaitu saat sosok Bane berhasil menahan kendaraan mereka. Lalu di sisi lain, Batgirl dengan Batmobile versi Tumbler, sekaligus juga dengan James Gordon, Montoya, Duke bersama Harleen dan Bullock, yang mana mereka sama-sama harus berhadapan dengan beberapa villains yang menghadang mereka. Tapi meskipun begitu, tanpa telat sedikit waktu pun, mereka semua akhirnya bisa sampai di lokasi tempat senjata meriam beku itu berada. Yang mana saat itulah membuat Mad Hatter bersama Neo Joker, mereka pun menjadi gugup akan aksi penyerbuan tersebut. Lalu singkat cerita, untuk menghentikan Hatter bersama Neo Joker yang ada di atas meriam dengan Bat Tumbler, Batgirl, ia pun langsung mengaktifkan sistem Bridge Launch dan berhasil melakukan lompatan jauh hingga mencapai puncak dari meriam itu. Kemudian karena aksi itulah, Neo Joker pun memerintahkan Ivy untuk menghabisi Batgirl. Tapi tiba-tiba tak diduga muncullah Victor Freeze di sana, yang membuat para villain itu akhirnya melarikan diri dari sana. Yang mana dengan itu, Victor pun akhirnya bisa menguasai meriam itu, sekaligus ia juga akan berusaha untuk membalikan sistemnya dari senjata pembeku. Oke lanjut, nah dari bawah, Batman bersama Joker, mereka pun akhirnya sampai di sana. Dan Joker, ia pun langsung mengejar Neo Joker hingga membuat alat pengendali miliknya jatuh dan hancur. Dan tepat setelahnya, para villains pun akhirnya tersadar, lalu membuat Clayface juga kembali muncul di sana. Tapi tentunya dengan perbuatan Joker atau Jack Napier yang lalu, yaitu saat ia menggunakan tubuh Clayface untuk membuat alat pengendali, sekarang, ia pun tentunya menjadi sangat emosi kepada Joker dan akan menghabisinya saat itu juga. Tapi sekali lagi, untuk menghentikan Neo Joker yang akan mencoba kabur dari sana, Batman pun meminta Joker untuk mengejarnya, dan untuk masalah Clayface, ialah yang akan menghadapinya. Lalu di dalam Batmobile, sosok Joker itu pun akhirnya bisa kembali dikendalikan oleh Jack Napier. Dan saat itulah ia mengucapkan rasa terima kasihnya dan rasa cintanya kepada Harleen yang saat itu juga ada di sisinya. Lalu tiba-tiba dari samping muncullah Neo Joker bersama Mad Hatter yang meminta Napier untuk ikut bersamanya, terutama saat Batmobile mereka sudah tak bisa dikendalikan. Dan saat pintu tunnel di sana akan menutup, mengunci siapapun yang ada di dalam lokasi tersebut. Nah, karena hanya ada satu sistem penyelamat yang ada di Batmobile,
Napier pun memutuskan untuk menyelamatkan orang yang ia cintai, yaitu Harleen, dan memintanya untuk menyelesaikan misi ini, yaitu dengan menghentikan Neo Joker. Kemudian, Batmobile mereka pun akhirnya benar-benar hancur menabrak pintu tunnel, menyisakan Harleen dengan emosinya untuk kali ini benar-benar akan menghentikan Neo Joker. Lalu beralih dengan keadaan di dalam tunnel, yang mana ternyata keadaan di sana sudah mulai memburuk, yaitu dengan luapan air yang kini akan menenggelamkan tempat itu. Tapi untungnya, Victor Fries, ia akhirnya berhasil untuk mengubah sistem meriam pembeku itu untuk menjadi sebuah sistem pemanas yang dengan tembakannya, hal itu bisa membalikan dan menyelamatkan wilayah kota Gotham beserta penduduknya yang sebelumnya membeku, dan kini pun akhirnya bisa kembali menjadi normal kembali. Kemudian di sisi lain, Jack Napier ternyata masihlah hidup dan ia pun berhasil diselamatkan oleh Batman. Lalu kembali ke cerita pertarungan Harleen dengan Neo Joker, di mana saat itu mereka saling berselisih terhadap cara pandang dan perasaan mereka terhadap sosok Joker. Di mana Harleen akan selalu mencintai sosok Joker dan Napier, tapi berbeda dengan Neo Joker yang hanya mencintai sosok Joker seorang. Tapi saat sebelum ia menghabisi Neo Joker, tiba-tiba Duke mengabarkan jika Napier berhasil selamat, dan tentunya hal itu membuat Harleen menghentikan aksinya dan memutuskan untuk menangkap Neo Joker bersamanya. Dan dengan begitulah akhirnya bisa disimpulkan jika misi operasi tersebut berhasil dilaksanakan. Lalu singkat cerita, tibalah saat Jack Napier akhirnya akan kembali dikurung di penjara Arkham, dan di momen sebelum ia kehilangan kesadarannya, terjadilah momen bahagia bagi Napier bersama Harleen, yaitu saat mereka akan mengikat janji pernikahan yang disaksikan oleh Batman bersama James Gordon. Tapi saat tiba bagian Napier untuk mengucapkan sumpah setianya, suatu hal mengejutkan pun terjadi, yaitu kembalinya sosok Joker di hadapan Harleen yang dengan tawanya kini kembali menghantui kengerian dari Arkham. Kemudian setelahnya, di suatu malam di hadapan Batgirl dan Nightwing, kini tibalah saat Batman untuk membuka dan membaca surat terakhir dari Alfred, di mana inti dari surat itu adalah agar Batman tetap teguh dalam menjalani hari-harinya meskipun kini ia tak lagi didampingi oleh Alfred, dan untuk mencoba melihat sekitar jika sekarang ia sudah memiliki Barbara dan Richard yang akan selalu menemani dirinya. Dan itulah dia surat terakhir dari Alfred yang selama ini selalu membuat Batman merasa takut untuk bisa membacanya sendiri. Lalu di kemudian hari, sebuah pengakuan dari Jack Napier pun akhirnya bisa disiarkan, yaitu pengakuan dari berbagai rencananya, terutama saat ia berusaha mencari informasi akan sumber keuangan dari Batman. Tapi meskipun begitu, di akhir cerita, berkat dirinya lah dan Harleen di suatu daerah tertinggal di Gotham, yaitu tempat Duke tinggal, kini mulailah terjadi pembangunan perpustakaan baru di sana yang mungkin akan bisa mengubah daerah itu menjadi lebih baik. Kemudian singkat cerita kembali di suatu malam, di mana Batman menemui Harleen yang mengungkapkan kebenaran atas semua hal yang terjadi pada Joker, yaitu terkuaknya fakta jika pil yang dikonsumsi oleh Napier untuk menjaga kesadarannya itu ternyata pil itu diciptakan sendiri oleh Harleen, yang mana menurut Batman dengan perbuatannya itu gelar White Knight itu sendiri seharusnya jatuh ke tangan Harleen yang menjadi dalang dari segala hal yang telah terjadi. Dan Harleen pun juga mengakui hal tersebut karena ia juga menginginkan agar Gotham bisa melihat sisi lain dari Joker, karena menurutnya ia tak mau Gotham terbelah menjadi dua, yaitu sisi yang bersama Joker dan sisi yang bersama Batman. Tapi hal mengejutkan lainnya adalah saat Batman menyebutkan
jika informasi tersebut ia dapatkan dari Napier itu sendiri, yang bisa dianggap jika Napier memang sudah tahu atas aksi dari Harleen. Kemudian, tibalah saat cerita ini akan ditutup, yaitu saat Batman berada di kantor James Gordon, di mana di sana ia menyerahkan semua kunci Batmobilnya dan mengakui jika benar di mana ia harus membagikan teknologi miliknya, terutama kepada tangan yang tepat. Sekaligus, ia juga bermaksud untuk memenuhi janjinya, yaitu di saat yang lalu, untuk mengungkapkan identitas asli dari Batman. Dan meskipun Gordon telah menolak tindakan Batman saat itu, karena mau bagaimanapun Gotham masih membutuhkan Batman, tapi mau bagaimanapun, Batman memang sudah memutuskan untuk membuka jati dirinya, terutama pada orang yang paling ia percayai. Dan di saat itu, di hadapan James Gordon, Batman pun melepaskan topengnya dan menunjukkan wajahnya sebagai Bruce Wayne. Nah, itulah dia akhir cerita untuk komik Batman White Knight, yaitu untuk isu ke-8. Sekaligus juga menjadi penutup untuk cerita komiknya. Dimana kesimpulannya, ini adalah salah satu komik yang terbaik, terutama yang mengisahkan relasi atau hubungan antara Batman dengan Joker. Dimana uniknya pada komik ini, yaitu saat Joker yang malah menjadi sosok protagonis, dan Batman yang menjadi sosok antagonis. Ya meskipun tidak selamanya, tapi secara singkat bisa dianggap seperti itu. Dan bagi kalian yang suka komik Batman, terutama yang menyukai konflik antara Batman dengan Joker, maka saya sarankan untuk menambah komik ini di dalam daftar kalian. Oh ya, lalu momen epic dalam cerita ini yaitu pada koleksi Batmobile milik Batman, di mana di sana terdapat hampir sebagian besar versi dari berbagai universe Batman, terutama dari versi live actionnya, dimulai dari movie Batman yang pertama sampai movie Batman versi Christian Bale. Dan terbaik memang saat melihat mereka akhirnya dipakai semua untuk menghadapi satu ancaman di cerita ini. Dan itulah dia cerita untuk komik Batman White Knight yang terdiri dari 8 isu yang ditulis oleh Sean Murphy. Nah, bagaimana menurut kalian untuk komik Batman ini? Apakah bagus atau biasa saja? Untuk itu, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nah, oke lah kalau begitu, sekian dulu dari saya. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.